Pasca rayakan Lebaran di Depok, Jawa Barat, Ayu Ting Ting yang belum lama merayakan ulang tahunnya yang ke-25 akhirnya terbang ke New Zealand untuk menikmati liburan. Rencananya akan berlibur selama 11 hari, Ayu pun membawa serta Bilqis, putri tercinta, Siva, sang adik, dan juga Alea, salah satu adik sepupu Ayu. Lalu seperti apa kebahagiaan Ayu dan Bilqis sebelum keberangkatan ke New Zealand kemarin? Mirsa, sekarang saya mau siap-siap berangkat. Doain mudah-mudahan perjalanan lancar, selamat sampai tujuan dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Happy holiday. Ikis. Ikis mau ke mana? Loh. Dada onti dong. Ikis mau kemana? Jinggering. Ibu. Selamat liburan. Bye. Bye. See you. Bye. Ikis bye. Happy holiday. Dadah Iki. Dadah, bye-bye. Dadah. Tinggalkan Indonesia selama 11 hari, Ayu pun berencana hanya ingin menikmati quality time bersama putri tercinta. Namun tidakkah Ayu khawatir soal makanan? Takut tak menemukan makanan Indonesia di New Zealand? Seperti apa Ayu yang terlebih dahulu memuaskan lidah dengan makan bakso pedas sebelum lepas landas ke New Zealand kemarin? Mirsa, sekarang saya udah sampai di bandara, tapi pada mau makan dulu sebentar, baru ntar kita masuk ke dalam. Saya tuh termasuk pencinta bakso, jadi kalau sama bakso tuh suka banget. Apalagi kalau pedas, seger, bikin pala nggak pusing. Kalau di sana ada bakso ya pasti nyari lah mau. Hanya membawa Bilqis, Siva, sang adik, dan salah satu adik sepupu, Ayu pun tak takut soal kesulitan bahasa. Ayu yang memiliki sedikit kemampuan berbahasa Inggris, siap menghadapi tantangan apapun selama masa liburan nanti walau tanpa orang tua. Tapi apa sebenarnya yang membuat Ayu nekat berlibur ke New Zealand? Bisa dikit-dikit lah. Kalau nggak bisa kita cari aja di internet, Google. Ikis emang mau ke New Zealand ya? Enggak? Yang bener, mau nggak? Mau? Mau. Iya, karena apa ya? Karena jarang dikunjungin. Maksudnya jarang lah orang berlibur ke sana. Jadi kan suasananya mungkin nggak terlalu rame dan nggak terlalu crowded. Namun hanya membawa Bilqis tanpa ditemani kedua orang tua tercinta, benarkah Ayu khawatir jika putrinya akan menjadi rewel? Seperti apa banyaknya perlengkapan yang dibawa Ayu, di mana perlengkapan yang paling banyak dibawa adalah milik Bilqis. 4 koper besar masing-masing. Satu kopernya buat tentengan susunya dia, buat makanannya dia ditaruh di kabin. Sebenarnya sih deg-degan karena kan nggak ada ibu gitu, deg-degan banget bawa Bilqis. Semoga dia ngerti deh sama bundanya. Bilqis mau kemana? Dadah. Doain ya mudah-mudahan selamat, sehat, lancar sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Selamat liburan. Berbeda dengan Ayu yang membawa buah hatinya berlibur ke New Zealand, pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda justru memilih berlibur ke Hong Kong. Membawa Thalia, putri tercinta yang semakin pintar dan lucu, seperti apa liburan Ruben dan keluarga kecilnya di Hong Kong. Mulai dari naik cable car, mengunjungi kawasan elit The Peak, sampai kebahagiaan Ruben berfoto-foto dengan patung lilin para pesohor seperti Amitabh Bachchan, Madonna, Lady Gaga, Hulk, dan juga Insinyur Soekarno dan Jokowi. Dia melihat keluar. Alia happy. Alia happy.
Yang penting kan bareng-bareng gitu, dan Alia jadi kayak deket gitu. Setiap hari barengan, itu yang pasti paling penting sih. Jika Ayu berlibur ke New Zealand dan keluarga Ruben Onsu menyisir berbagai tempat wisata di Hong Kong, bagaimana dengan Felicia, pemeran entut di sinetron Dunia Terbalik yang untuk pertama kalinya berlibur ke Singapura? Seperti apa noraknya Feli yang ditemani sang kekasih hingga sampai nyasar ke negara tetangga tersebut? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Libur lebaran juga dijalani Felicia Angelista ditemani sang kekasih ke negeri tetangga Singapura. Seperti apa noraknya Feli yang baru pertama kali liburan ke Singapura? Lantas apa yang membuat Feli sampai tersesat? Seolah tak ingin kalah dengan para artis yang beramai-ramai liburan ke luar negeri, Felicia Angelista, pemeran entut dalam sinetron Dunia Terbalik, juga berlibur ke Singapura saat libur lebaran kemarin. Ditemani sang kekasih, seperti apa liburan pertama kali Feli ke Singapura, mulai dari merasakan naik MRT sampai berkunjung ke Garden by the Bay. Hai guys, selamat pagi. Hari ini hari terakhir kita di Singapura, dan hari ini aku sama Hito kita mau pergi ke Garden by the Bay. Kita udah mau naik MRT. Sana dia. Here we are. Tada, kita lagi ada di mana dia? Itu dia, Marina Bay Sands. Finally kita udah ada di atas OCBC Skyway, and this is so cool. Muter saya. Mbak, ini keren banget. Tak hanya mendatangi kebun dengan pemandangan yang indah, Feli dan sang kekasih menyempatkan diri berkunjung pula ke Museum Seni dan Sains, Akuarium Bawah Laut, serta Museum Patung Lilin yang dikenal banyak replika artis luar negeri dan tokoh dari berbagai negara. Oke, finally kita udah sampai di depannya Art Science Museum. Dan ternyata gampang banget, kita tinggal ke stasiun Bayfront, terus langsung masuk ke The Shops yang ada di Marina Bay Sands. Terus tinggal nanya ke information, nanti kita bakalan dapet peta ini, dan kita langsung dikasih tahu gimana caranya ke Art Science Museum. Ini keren banget sayang, sini sayang. Bagus nih. Keren banget. Ini kita cerita lagi dulu. Aku pergi ke akuarium, terus akuarium Marina apa gitu ya namanya, lupa. Sudah gitu ke Madame Tussauds. Terus yang paling nyebelin tuh kita udah pada kelaparan banget, dan Hito tuh maksa makan Subway. Bener-bener sekarang udah kelaparan banget, udah telat makan, terus dia maksa dan ngantri dan nggak dapet tempat duduk, akhirnya gue duduk di batu di bawah pohon. Dari situ kita langsung ke Madame Tussauds kan, langsung kayak ketemu sama teman-teman aku, itu
kan yang ada artis-artis Hollywood, Bollywood, semuanya teman-teman aku. Tapi aku nggak kesel, nggak ada Lee Min Ho di situ, nggak ada Lee Min Ho, nggak ada Lee Jung Suk. Tapi di situ ada Bapak Presiden Jokowi, terus ada Bapak Soekarno, terus udah gitu ada banyak sih, ada kembaran aku juga, ada Angelina Jolie. Terus malamnya kita ke Singapore Flyer. Pokoknya buta arah banget, cuma ngikutin peta sama ngikutin kan ada tuh stasiun-stasiun MRT kayak jalur merah, kuning, ungu, hijau, itu kita ngikutin doang. Terus kayak itu ada tempat duduk tapi kita kayak jarang ada yang duduk, maunya berdiri. Kalau koma itu ngemper di pojokan, bener duduk terus ngeliatin ke bawah kayak lagi nora-noranya gitu deh. Maksudnya kayak akhirnya gue bisa liburan. Menyisir tiap kawasan wisata di Singapura, Feli yang untuk pertama kalinya berlibur ke Singapura banyak kali memperlihatkan kenorakannya. Seperti apa pengalaman tak mengenakan ketika Feli dan kekasih nyasar di Singapura. Seperti apa pula Feli dan Nora ketika bertemu para turis asal Korea. Kita salah turun, harusnya kan turunnya tuh di stasiun Somerset, kita turunnya tuh di stasiun Orchard, jadi jauh banget ke hotel, jadi jalan kaki, bener-bener yang kayak jalan kaki sampai pegel banget. Puji Tuhannya seneng gitu kan, maksudnya emang bisa jalan-jalan bareng sama keluarga. Sampai mama tuh udah marah-marah sih sebenarnya, kan mereka nyampe duluan, mereka tuh berangkatnya Sabtu siang, udah nyampe. Terus mereka udah nungguin kita di hotel. Terus udah gitu kayak kenapa kok malah pada naik ini sih, malah pada naik MRT. Kan aku lagi seneng banget nonton drama Korea kan, jadi tuh aku seneng banget bisa naik MRT. Maksudnya kayak yang ada di drama Korea gitu kan, Nora deh. Terus kalau lagi di tempat makan atau dimanapun kan di situ kan banyak turis kan, banyak nih orang Korea, orang lagi ngantri di imigrasi aja tuh banyak orang Korea. So aku tuh yang kayak merinding gitu kayak terus mereka kayak ngomong cinca apa itu kayak terus kayak ngobrol sama itu pakai bahasa Korea, terus itu langsung geplak aku gitu kayak apaan sih lu Nora banget. Padahal aku tuh bener-bener lagi seneng, tapi nggak ngerti kenapa kayak lagi edik banget, demam banget sama Korea. Dari kisah liburan Feli dan Hito, seperti apa sebenarnya kisah cinta dua sejoli ini yang berawal di Januari tahun 2013 silam? Benarkah pada saat awal bertemu, Feli yang dipasangkan dengan Hito dalam sebuah iklan terlanjur ilfil alias tak suka pada Hito? Januari 2013 awal ketemunya. Lagi ini sih workshop buat iklan. Terus udah gitu kebetulan dipasanginnya sama Hito berdua. Padahal tadinya udah ada cowok lain yang udah dateng, tapi sama orang casternya tuh dipasanginnya sama Hito. Jadi harus nungguin Hito. Dan itu aku tuh udah datang dari jam 8 pagi, Hito tuh baru datang jam 11 siang. Terus kayak kesana awalnya udah kesel banget karena orangnya nggak on time, sedangkan aku orangnya on time kan, jadi aku gedek gitu sama Hito. Acting bareng udah aku langsung pergi ninggalin. Pas udah ninggalin itu ternyata dia ngejar mobil aku buat nanya nomor. Meski awalnya tak suka, namun cinta bersemi dari rasa tak suka menjadi suka. Seperti apa kisah unik dan romantis ketika Hito menyatakan cintanya kepada Feli? Simak hanya di program Katakan Cinta Reborn yang akan segera tayang di RCTI. Hai semua pemirsa Intens, jangan lupa saksikan program terbaru RCTI Katakan Cinta Reborn hanya di RCTI. Oke. Jangan lupa nonton ya Katakan Cinta Reborn karena di situ ada kisah cintanya aku dan juga Fabi Marcelia. Dari kisah Feli pemeran entut, seperti apa kisah Ikoh pemeran istri Dadang yang menyebalkan dalam sinetron Dunia Terbalik? Benarkah Ikoh super menyebalkan dibanding Dadang? Dan seperti apa sosok dan karakter Ikoh yang sebenarnya? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Dari liburan seru Feli pemeran entut, kisah lain dibawa oleh sosok Ikoh, pemeran istri Dadang dalam sinetron Dunia Terbalik. Akhirnya dimunculkan dan mudik pada saat lebaran di Ciraos. Benarkah Ikoh ternyata lebih menyebalkan daripada Dadang? Lantas seperti apa sosok Ikoh yang super menyebalkan yang diperankan oleh Tike Priyatnakusuma sesaat lagi hanya di Intens. Rumah kamu tuh bagus pisan ya. Cuman sayang kecil. Bagus ya mah catnya. Ih, atuh kalau Esi mah percaya pilihan catnya juga.
Cuman ini temboknya agak lapuk ya. Oh. Nggak usah diladeni, mereka berdua memang gelo. Bisa dibiarin, Isi bisa kalap. Yuk, mau belanja. Beli emas. Ya enggak lah, pan emasnya udah banyak. Assalamualaikum. Pak, Papa. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Seperti itulah karakter menyebalkan Ikoh, istri Dadang yang dimainkan dengan sangat pas oleh Tike Priyatnakusuma. Seperti juga sang suami yang dikenal warga Ciraos karena kesombongannya dan suka pamer lantaran merasa sebagai orang paling kaya di Ciraos. Kesombongan Ikoh dan aksi pamernya ternyata justru melebihi apa yang biasa dilakukan Dadang suaminya. Meski baru tampil di episode jelang Lebaran bersamaan dengan episode kepulangan Ikoh dan kawan-kawan sebagai TKW dari Arab, namun sosok Ikoh menjadikan warga Ciraos lengkap memiliki dua karakter yang menyebalkan yang disandang oleh pasangan suami istri Dadang dan Ikoh. Lalu apa kata Tike dan Indra tentang peran suami istri menyebalkan yang mereka mainkan? Pemirsa Intens, ini kebetulan saya lagi sama Bini. Sama Bini yang baru pulang dari Arab. Assalamualaikum. Biasa aja ngomongnya. Ini suami saya namanya Papa Dadang. Sebetulnya nggak jauh sama perannya Dadang. Dadang tuh kan orangnya sombong ya di desa Ciraos. Suka pamer. Nah ternyata 11-12 sama istrinya. Bahkan Dadang itu mungkin selevel di bawahnya Ikoh. Jadi sombongnya, pamernya itu di atas Dadang gitu. Jadi perannya ya kayak begitu. Memang dari mertuanya juga udah ngaco ya, jadi ke bawah-bawahnya juga ngaco. Kecuali si Debbie. Ya pokoknya orang kayak dari lahir lah ya. Orang kayak dari lahir ningrat. Nggak ada ya, jauh banget ya. Lalu deh kita kalau gitu ditanya ada persamaan ke sih sama aslinya, kenapa ya? Nggak ada, kalau sama berarti kan nggak acting namanya gitu. Nggak ada lah, nggak pernah sombong. Ikoh mau orangnya punya banyak emas. Saya kemarin emas kawin aja dicuri entah sama siapa gitu. Jadi bukan tipe yang suka pamer lah gitu. Kan nggak pernah sombong kan ya? Nggak kan? Nggak pernah dong, gila aja. Nggak bisa kita kalau suruh acting gitu. Iya pamer-pamer. Saya punya mau rumah ada 10 biasa-biasa aja. Soalnya bukan rumah saya. Sosok Ikoh yang sangat menyebalkan melebihi sang suami Dadang diakui para pemain lainnya. Mereka bahkan nyaris tak percaya ada sosok yang lebih menyebalkan dan lebih sombong dari Dadang di desa mereka. Terlepas dari itu, toh mereka mengakui jika Tike berhasil memerankan sosok Ikoh yang super sombong. Bahkan Sultan Simatupang pemeran Aceng yang menjadi seteru abadi Dadang mengakui ia sempat baper dan benar-benar sakit hati dengan penghinaan-penghinaan yang dilakukan suami istri Dadang dan Ikoh terhadapnya. Kalau menurut gue dia 5 kalinya Dadang. Karena buat gue, kalau misalnya dia benar-benar di dunia nyata itu nyebelin banget gitu. Yang disambangin terus sama Ikoh sama Dadang itu kan rumahnya Aceng. Dan dia tuh selalu nyela-nyela terus gitu. Jadi dan kita nggak bisa apa-apa karena memang kita nggak akan menang. Karena memang dia kaya sih ya. Secara diam-diam gue sebenarnya suka sama karakternya Tike aslinya ini gitu kan. Dan gue suka banget dia menjadi Ikoh di dunia terbalik ini. Karena memang kayaknya gue rasa cuman dia yang bisa meranin si Ikoh di dunia terbalik ini. Nggak ada yang lain kayaknya deh. Top banget. Jadi memang benar-benar gue aja ini cuma sebagai drama sebenarnya sebagai sinetron, tapi gue ngerasain bahwa gue kok sakit hati beneran nih diledekin gitu loh. Emang sebenarnya karakter Ikoh itu udah lama saya dengar emang Teh Tike yang main gitu, makanya seneng banget gitu. Dia sih kalau saya rasa dia menempatkan karakternya di posisi yang luar biasa tepat ya. Kesombongannya itu luar biasa menyebalkan dan itu berarti dia berhasil ngebawainnya gitu. Lebih sombong dari Dadang lo, bayangin gak sih? Tokohnya Ikoh ya Dadang tapi perempuan, jadi 2 kalinya. Dadang kan kita tahu suka pamer, suka segala macam. Nah Ikoh itu isinya 2 kalinya, 2 kali daripada si Dadang. Kalau buat aku Ikoh itu nyebelin, sombong banget, terus ngeselin aja sih. Lebih nyebelin dari Kang Dadang pastinya. Nyebelin banget soalnya.
pamer, orang lagi sholat id malah bukannya dengerin ceramah malah liatin emas-emasnya, kan kesel. Kesombongan Iko ternyata tak terlepas dari latar belakang kehidupannya dalam alur skenario sinetron Dunia Terbalik. Saat masih gadis, Iko digambarkan sebagai kembang desa nan cantik dan berasal dari keluarga kaya. Perseteruan Aceng dan Dadang ternyata juga sudah terjadi sejak mereka sama-sama muda. Utamanya saat Iko yang sempat berpacaran dengan Aceng akhirnya berhasil direbut dan diperistri oleh Dadang. Merasa sempit ya, soalnya biasanya tidur sendiri lega ya. Begitu datang istrinya rada sempit lah. Dia mah cinta banget sama Iko. Bayangin aja dulu, Iko itu direbut dari Aceng gitu. Jadi memang dari awal sudah jadi kembang desa ya. Mangga, nggak apa-apa, lewat aja. Cuman setelah menikah menjadi kembung desa. Bukan kembang desa. Karena dulu iya, bener. Iko tuh seksi ya. Setelah menikah jadi ekstra seksi gitu. Cantik, kaya, siapa yang nggak mau. Bener. Kembang desa. Dulu juga mojang priangan ya. Bener. Sekarang mojang prihatin. Pemirsa Intens, jangan lupa selalu harus nonton Dunia Terbalik. Iya. Hanya di RCTI. Oke. Apalagi Iko mana sih nggak lama-lama di sini. Ya. Ketik Iko selalu di hati, selalu di hati. Iya. Setelah kisah menyebalkan dan ngeselin dari sosok Iko, istri Dadang di Dunia Terbalik, maka kini adalah kisah sedih Ashanti di balik liburan happy-nya bersama keluarga dan anak-anak ke Malang, Bali, dan akan lanjut ke Australia. Lalu apa yang membuat Ashanti bersedih saat libur lebarannya? Dan setelah merayakan lebaran di Malang dan Bali, penyanyi Ashanti akan melanjutkan liburannya ke Melbourne, Australia. Lalu seperti apa tingkah lucu Arsy, Putri Anang dan juga Ashanti di tengah liburannya kali ini? Benarkah ada kisah sedih di balik liburan Ashanti ke negeri kanguru Australia? Lalu apa yang membuat Ashanti tetap membawa jaket almarhumah sang mama di dalam koper? Inilah liburan happy keluarga Anang Ashanti beserta anak-anak mereka. Mulai dari merayakan Hari Raya Lebaran di Jawa Timur, berlanjut liburan ke Pulau Dewata Bali, dan merayakan ulang tahun ke-17 Azril, hingga akan dilanjutkan liburan ke Australia. Hai, yang megang lampu. Tiup lilinnya sekarang juga. Namun di balik keseruan dan keceriaan libur lebaran kali ini, ada seperti kesedihan yang dirasakan Ashanti. Lantaran sang bunda yang rencananya akan ikut serta dalam liburan ini ternyata harus berpulang awal November 2016 lalu. Padahal rencana liburan bersama almarhumah ibunda tercinta sudah cukup matang dipersiapkan sejak lama. Dan kini tiket pesawat udara ke Australia untuk sang mama pun hangus sudah. Dan untuk mengobati kerinduan, Ashanti pun tetap membawa beberapa pakaian dan perlengkapan liburan milik sang bunda yang sudah jauh-jauh hari disiapkan untuk dibawa serta. Sebenarnya kita beli tiket kaos ini dari tahun lalu karena punya tiket lagi promo tahun lalu, jadi beli. Jadi bikin kita bertujuh ya yang ya. Ada tiket lagi bagus nih harganya. Tapi dari tahun lalu harganya pas bulannya tuh tanggalnya habis lebaran tanggal 29, tanggal 30. So aku kan nggak tahu mamaku tiba-tiba nggak ada, jadi sempat beliin tiket mama, oma sama yang suaminya mamaku sama mamanya Mas Anang.
Akhirnya angus. Aku tetap harus berangkat. Jadi akhirnya kita mau lusa nih, mau ke Malang, mau ke Jember, mau ke Bali. Jadi lebarannya di Bali. Tadinya memutuskan di Jakarta, cuma karena memang ini lebaran pertamaku yang aku lagi berduka ya, dan aku nggak kuat banget untuk ketemu keluarga aku di rumahku. Udah pasti aku tuh kayak, aku aja sampai hari ini tuh masih setiap malam suka nangis, suka apa gitu. Dan Mas Anang udah jangan di rumah, dia pergi aja gitu. Jadi ke Malang, dan mamanya Mas Anang tahun ini ke lebarannya di Mekah gitu. Jadi ya udahlah, tahun depan deh kita yang kumpul-kumpul keluarga, tahun ini ya masing-masing aja. Jadi mau ke Malang lihat rumah, terus mau ke Jember ke ke kakaknya Mas Anang. Abis itu lebarannya tuh hari pertama di Bali, terus nanti pulang dari Bali langsung ke Aussinya tuh rada terpaksa karena kita udah beli tiketnya dari tahun lalu. Terus apa sih tuh, paling baju-baju ini punyanya almarhum mamaku nih, aku bawa khusus dibawa ya. Iya, karena pas bulu-bulu kan anget, terus biar keinget terus tuh, karena kan harusnya mama tuh bawa ini karena taunya kan mau ke Australia bareng aku, jadi dia udah siapin ini, nggak dipakai. Ini punya mama, ini juga mama siapin buat kalau pergi dingin nih, anget nih kaos kaki, tuh anget banget, tuh bisa dipakai, aku pakai jadinya. Banyak nih punya almarhum, bawa-bawain. Di balik kesedihan Ashanti batal berlibur bersama almarhumah ibunda tercinta, ada Arsy Adara Musisya yang jadi pengobat sedih. Ya, kelucuan Arsy seolah menjadi penghibur tersendiri di tengah liburan kali ini. Berbagai kelucuan pun diperlihatkan Arsy yang juga menyandang status selebgram selama liburan di Jember, Malang, dan Bali. Mulai dari aksi bermain kerudung, berdandan, bermain di pantai dengan mengenakan bikini, hingga bernyanyi saat di perjalanan. Dan seperti inilah rangkaian video kelucuan Arsy selama liburan. Hei, Cia, main air sini sayang. Lihat, Arsy pakai bedak bunda ya? Astaga. Sementara itu menyambut kegembiraan setelah libur lebaran, RCTI akan segera menayangkan sinetron kolosal terbaru berjudul Raden Pamanah Rasa mulai tanggal 6 Juli mendatang. Selain aktor-aktris terkenal seperti Ferdi Ali, Kirana Larasati, Yama Carlos, Reza Fahlepi, dan Marcel Domitz, juga tampil aktor cilik Bima Azril yang didapuk sebagai pemeran utama atau pemeran Raden Pamanah Rasa. Sinetron Raden Pamanah Rasa sendiri berlatar belakang kerajaan Galuh di tanah Sunda. Berkisah tentang masa kecil Raden Pamanah Rasa yang merupakan nama Prabu Siliwangi selama muda. Lalu seperti apa aksi Bima Azril di sinetron bergenre action tersebut yang akan segera tayang 6 Juli nanti. Halo pemirsa Inters, aku Bima Azril. Jadi syuting Raden Pamanah Rasa itu ceritanya menceritakan sebuah Raden Pangeran. Dia itu dari kerajaan Galuh. Kalau kita ke hutan-hutan itu kan aku juga udah pernah dulu ya syuting kolosal. Jadi ya udah lumayan biasa, tapi tetap aja kalau misalnya kita lagi syuting terus suruh tiduran di pohon-pohon kayak gitu, kalau tiduran terus ada semut, aduh udah pokoknya nggak mau banget itu kalau ada semut. Jangan lupa saksikan Raden Pamanah Rasa tanggal 6 Juli 2017 di RCTI. Oke. Kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. I'm gonna show you something beautiful. Nothing lasts forever. It's the end. Oh, come on. You are this close from your dream. Biar mereka tahu, saja di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Kalian ngapa?